Era digital yang semakin pesat memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas web, e-lecturing, dan video conference atau VCon
pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, guru pintar online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, Digital Marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah Wi-Fi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources or OER. Boleh saja UT itu sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja
UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain, dan nggak akan bisa sebenarnya, harus terdepan terus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Terdengar kan ya suara saya? Dengar. Terdengar, Bu. Oke, baik, sebentar. Ini mahasiswa baru atau ada yang lama? Baru, Bu. Lama semester. Lama, Bu. Baru. Oke, berarti campuran ya, ada yang baru, ada yang lama. Baik, terima kasih sudah datang di Zoom pagi ini. Suara saya tidak terputus-putus? Tidak. Lancar Ibu. Oke, terima kasih. Lancar. Oke. Bu Ita, apakah bisa langsung dimulai atau masih mau menunggu lagi? Silakan Mbak Nur, langsung aja. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melakukan penyapaan mahasiswa, terutama di sini adalah mahasiswa baru yang nantinya akan bisa, kita harapkan bisa kenal dengan teman-teman baru, kemudian dengan dosen-dosen yang ada di Prodi Sosiologi. Baik, tanpa perlu berlama-lama, tentunya kita akan memulai sapaan prodi kali ini, terutama kenalan dulu kepada dosen-dosennya. Nah, nanti kalau sudah kenalan dengan dosen-dosennya, biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti kalau misalnya sudah kenal dengan dosen-dosennya, nanti mahasiswa juga bisa kenalan juga bisa di sharing prodi itu, kenalan satu-satu juga boleh dengan dosen-dosennya. Nanti kemarin juga sudah kita lihat di sharing prodi, mahasiswa-mahasiswa baru juga sudah kenalan ya satu-satu dengan tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang lain. Baik, kita akan kenalan satu-satu dengan dosennya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Mungkin yang di sharing prodi itu sudah ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Saya kenalan dulu. Nama saya Nurhayati, dosen prodi Sosiologi. Nah, nanti teman-teman bisa mention saya jika ada perlu di sharing prodi itu terkait misalnya bingung dengan kuliah atau misalnya bingung terkait dengan kemahasiswaan yang lainnya ya. Oke, saya share ini dulu profil dosen kali ini. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah, Kak. Oke, kita kenalan dulu dengan dosen yang satu ini, yaitu
Bapak Muhammad Husni Arifin ya. Jadi Bapak Husni ini tidak hanya jadi dosen prodi sosiologi saja, tapi sekarang beliau menjabat sebagai dekan FISIP UT ya. Beliau ini kelahiran Jombang, kemudian bertugas tentunya di FISIP karena sebagai dekan, kemudian S1-nya itu di S1 Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kemudian S2-nya Sosiologi di UI, S3-nya kemudian di University of Southampton, Inggris. Nah, ini beliau ini mengampu mata kuliah Sosiologi Politik, Industri, Sosiologi Hukum, dan Sosiologi Pendidikan. Apakah mahasiswa sekalian yang mahasiswa lama ini sudah pernah atau interaksi atau komunikasi langsung dengan Pak Husni, kita panggilannya? Belum? Belum. Oke. Nanti berhubung Pak Husninya mungkin belum hadir, nanti mungkin kalau sudah hadir bisa menyapa ya. Nanti bisa saling menyapa Pak Husni atau mahasiswa dengan Pak Husni ya. Kemudian berikutnya ada Pak Hendrigus Ivoni Bambang Prasetyo. Nah, beliau juga kebetulan hari ini izin tidak ikut. Nanti lain kali mungkin ya. Nah, beliau ini tadi tidak hanya dosen prodi sosiologi, tapi juga wakil dekan bidang akademik FISIP UT. Nah, beliau ini kelahiran Jakarta, pendidikannya S1 Sosiologi UI, S2-nya juga Sosiologi di UI juga. Kemudian mengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif, pengantar statistik sosial, pemasaran sosial. Ini biasanya yang kemarin kalau di sharing prodi atau di grup yang lainnya ini pada ngeluh statistik sosial soalnya susah-susah. Nah, ini dosennya Pak Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo. Kemudian yang ketiga ada Pak Dr. Pardamaian Daulay. Nah, ada ini orangnya nih. Silakan Pak Damai, kenalan sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru dan mahasiswa yang lama. Saya dengar tadi ada ya. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Ada juga yang dari luar negeri? Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya. Mungkin belum bergabung ya. Insya Allah nanti akan bergabung dengan kita. Baik, terima kasih Mbak Nur. Perkenalkan, saya Pardamaian Daulay. Nanti teman-teman supaya lebih gampang dan lebih akrab, nanti panggil saja saya nanti Pak Damai. Saya salah seorang juga dosen di Sosiologi Universitas Terbuka. Saya mata kuliahnya adalah sosiologi distribusi, ada teori sosiologi modern, kemudian metode penelitian kualitatif. Nah, selain sebagai dosen, saya juga diamanahi untuk mengurusi begitu ya, melayani mahasiswa UT juga, tetapi yang sedang berada di luar negeri. Ya, seperti saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran Indonesia, mereka berkuliah lagi di Universitas Terbuka. Jadi itu bagian khusus untuk kami memberikan pelayanan. Itu saja mungkin Mbak Nur ya. Nanti kalau teman-teman ingin kenal lebih dekat dengan saya, kemudian ingin berdiskusi dengan saya sangat terbuka. Nanti nomor HP-nya nanti minta sama Mbak Nur. Nomor mailnya juga boleh nanti dapat dari Mbak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Damai. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dengan Pak Damai di grup sharing prodi itu bisa di-mention saja ya. Jadi terbuka kita. Kemudian berikutnya adalah Dr. Sudirah, MSI. Pak Sudirah, apakah ada? Oh, mungkin sebentar Mbak Nur, saya panggil sebentar bersama saya gitu. dengan Pak. Oke.
nanti sambil menunggu. Nah, beliau ini kelahiran Indramayu, bertugasnya di FISIP UT Pusat. Kemudian pendidikannya S1 IKIP Teknologi Pendidikan. Kemudian S2-nya Sosiologi Pedesaan IPB. Nah, beliau ini spesialis Sosiologi Pedesaan. Kemudian S3-nya ini Ilmu Penyuluhan dan Pembangunan di IPB juga ya. Kemudian mata kuliah yang diampu itu adalah Sosiologi Produksi, Sosiologi Pariwisata, kemudian Sosiologi Perkotaan. Assalamualaikum. Sosiologi pendidikan. Nah, beliau ini sudah hadir. Nah, silakan Pak Dira bisa kenalan dengan teman-teman mahasiswa. Aduh, maaf ini lagi ada kegiatan juga jadi. Oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas. Tante Sel, suaranya kecil banget di sini. Iya, ini saya perkenalan ya. Iya. Oke. Silakan. Ini nama saya mungkin sudah dikenalkan oleh Ibu Nur Hayati. Biasanya saya panggil itu Bu Nur ya. Saya termasuk salah satu dosen di sosiologi, program studi sosiologi ada di Pondok Cabe. Ini sudah tertulis di situ, itu latar belakang pendidikan saya, gado-gado ya, gado-gado. Ada teknologi pendidikan, dulu tuh IKIP, sekarang tuh UNJ. Tentang teknologi pendidikan, lalu S2 saya tentang sosiologi pedesaan di IPB, dan S3 saya di penyuluhan pembangunan IPB. Nah, ini beberapa mata kuliah yang saya ampu ya, yang mendapat tugas dari Kaprodi, itu tentang sosiologi produksi, sosiologi pariwisata, sosiologi perkotaan, dan sosiologi pedesaan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang akan mengambil 4 mata kuliah itu nanti akan bertemu dengan saya ya di semester yang sedang berjalan ini. Insya Allah mungkin dalam waktu sebulan lagi mungkin insya Allah bisa ketemu nanti dalam program tutorial online ya. Iya. Itu saya kira mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan ke saya, boleh? Bisa langsung dijapri di sharing prodi ya Pak, nanti kalau ada perlu. Oh ini. Gede banget. Enggak kedengaran suaranya Mbak Nur ke saya. Udah ya? Oke. Iya, sudah. Ya, Pak. Udah, oke. Enggak kedengaran soalnya. Terima kasih Pak Dira. Nanti kalau misal ada yang perlu dengan Pak Sudira atau kita panggilnya Pak Dira, boleh juga di sharing prodi, silahkan di-mention. Ya. Kemudian dosen berikutnya adalah Dr. Andes Wawan Ruswanto MSI. Apakah Pak Wawan ada? Oh, ini ada Pak Heri nih yang sudah di belakang saya. Kalau ini stand itu siap, Pak Heri aja dulu. Oke. Kalau Pak Wawan kelahiran Jakarta ya, beliau juga bertugas di FISIP UT Pusat. Kemudian pendidikannya S1 Sosiologi di UI, kemudian S2-nya juga di UI. Nah, ini mata kuliah ampuannya Sosiologi Alih Teknologi, kemudian pengantar antropologi, kemudian adalah sosiologi komunikasi. Nah, silakan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang perlu dengan Pak Wawan, bisa silakan di-mention. Kemudian berikutnya ada Dr. Heri Wahyudi. Pak Heri, apakah ada? Iya. Bismillah. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum teman-teman ya, salam kenal ya, yang terhormat Ibu Parwita dan teman-teman dosen sosiologi yang ada di seluruh Indonesia ya, di PBJJ ya. Salam kenal semua. Ya mohon maaf, kebetulan kami lagi ada pelatihan jurnal ya, bertiga tadi Pak Sudira, Pak Dame ya. Jadi teman-teman sekalian ya selamat bergabung juga di program sosiologi ya. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa dalam proses belajar ya sesuai dengan target dan sesuai dengan tujuan dan cita teman-teman ya. Jadi saya tadi udah
sepintas ya dikenali Mbak Nur ya. Jadi pendidikan saya S1 nih mix juga ya sama Pak Dira ya. Saya di Universitas Tanjung Pura, Pontianak ya, di Kalimantan Barat ya kalau ada teman-teman di Pontianak ya. S2-nya di UI ya, di Ketahanan nih ya, Ketahanan Universitas Indonesia, dan yang S3 saya di Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah ampuannya sosiologi organisasi, teori sosiologi klasik, sosiologi ekonomi, dan sosiologi korupsi, teman-teman ya. Silakan kalau nanti ada apa berkomunikasi atau apa, silakan ya kita teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Mbak Nur ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Berikutnya ada Bu Insinyur Ida Zubaidah. Beliau itu selain dosen prodi sosiologi juga kepala UPBJJ UT Pangkal Pinang. Apakah ada mahasiswa Pangkal Pinang di sini? Ada. Nah, beliau ini adalah kepala UPBJJ dari UT Pangkal Pinang. Nah, beliau kelahiran Probolinggo dan bertugas sekarang di UPBJJ UT Pangkal Pinang. Pendidikannya S1-nya di IPB, kemudian S2-nya di The Fielders University Australia, kemudian S3-nya Florida State University. Nah, beliau ini mengampu mata kuliah sosiologi keluarga, kemudian sosiologi pendidikan, dan sosiologi gender. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan atau apa terkait kemahasiswaan kayak gitu bisa di-mention, terutama di mahasiswa yang di Pangkal Pinang. Berikutnya ada Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati. Nah, beliau ini juga selain dosen prodi sosiologi, beliau ini sekarang menjabat kepala UPBJJ UT Surakarta. Nah, ada yang Surakarta juga di sini? Ada. Nah, pernah ketemu nggak? Belum. Belum. Oke, nanti mungkin bisa ketemu kalau misalnya pas ke UPBJJ Surakarta. Nah, beliau ini kelahiran Surakarta dan bertugas di Surakarta juga. Kemudian pendidikannya S1 Antropologi UGM, kemudian S2-nya Antropologi di UI. Nah, beliau ini mengampu mata kuliah pengantar antropologi, kemudian sosiologi kesehatan, dan metode penelitian kualitatif. Nah, nanti kalau misal yang di Surakarta itu ada kesulitan apa kayak gitu, boleh juga Bu Yulia itu bisa di-mention, ada semuanya dosen-dosen itu di sharing prodi. Kemudian selanjutnya ada saya sendiri, nama saya Tadi Nurhayati, kelahiran Kendal, Jawa Tengah ya. Kemudian bertugas juga di FISIP UT Pusat. Pendidikan saya S1-nya Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di Universitas Negeri Semarang. Kemudian S2-nya saya mengambil Sosiologi di UGM. Mata kuliah yang saya ampu ini Sosiologi Konsumsi, Teori dan Metode Intervensi Sosial, Sosiologi Gender, maaf ini yang logika itu seharusnya sudah tidak ada, kemudian Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nanti kalau misal ada perlu apa-apa, silahkan di-mention. Biasanya juga ada beberapa yang mention saya di sharing prodi sosiologi itu. Kemudian selanjutnya ada Ibu Restu Monika Nia Betaubun. Apakah ada Ibu Restu? Oke, sepertinya tidak ada. Jadi beliau ini lahir di Tual, bertugas di UT UPBJJ Jayapura. Pendidikan S1-nya itu Ilmu Produksi dan Teknologi Ternak, IPB. Kemudian S2-nya mengambil Sosiologi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Nah, mata kuliah ampuannya ini Sosiologi Pedesaan, kemudian Sistem Sosial Budaya Indonesia, dan Pemasaran Sosial. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, tapi ini anak bontot istilahnya, kayak gitu. Ini ada Ibu Sri Pujiati, apakah ada? Hadir, Mbak Nur. Oke, silahkan kenalkan ya. Boleh dinyalakan kameranya. Ya, sudah menyala, udah kelihatan. Oke, sudah, ya.
Oke, terima kasih Ibu Nur. Biasa pakai Mbak ya. Oke, semuanya salam kenal. Halo, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Sri Pujati atau bisa dipanggil juga Puji. Untuk mahasiswa lama salam kenal, mahasiswa baru juga salam kenal. Tenang, jangan sedih kalau masih penasaran, belum tahu banyak tentang UT. Saya juga baru baru bertugas belum genap 1 tahun seperti tadi yang Bu Nur sampaikan ya, anak bontot. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mungkin di sharing atau juga bahkan mungkin di IG atau apa, nanti santai aja bisa ditanyakan langsung atau mau japri juga, karena mungkin usianya juga ada yang mungkin mahasiswanya juga lebih tua dari saya mungkin ya Mbak ya. Iya. Untuk profilnya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat kalau saya lahir di Sumedang, terus sekarang bertugas di FISIP UT Pusat, kemudian pendidikannya satunya di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, ambil jurusan pendidikan sosiologi, kemudian lanjut S2 sosiologi di Universitas Pajajaran. Dan ini ada beberapa mata kuliah ampuan mungkin ya. Pengantar sosiologi basic, anak bungsu dikasih yang basic ya Bu ya. Kemudian juga kalau untuk tuton mungkin nanti bisa jadi ada rekan-rekan yang akan bertemu saya di kelas tutorial online pengantar sosiologi juga. Nanti jangan segan-segan, kita diskusi aja lah ya. Terima kasih Mbak, begitu aja mungkin. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini yang memimpin kita, memimpin dosen-dosen, memimpin dan membimbing kita para dosen-dosen prodi sosiologi, ini ada kepala program studinya sendiri nih, ada Bu Dr. Anda Parwita Ningsih. Nah, beliau ini adalah ketua program studi sosiologi. Nah, tentunya juga bertugas di UT Pusat ya. Ini Bu Ita, boleh silakan atau saya nih yang kenalin langsung nih. Halo, Bu Ita. Ya, Mbak Nur aja yang kenalin. Oke, nah ini beliau ini sudah kelihatan wajahnya. Nah, beliau ini adalah ketua program studi sosiologi. Biasanya kita yang Bu Ita yang share juga di sharing prodi sosiologi, memberikan informasi terkait misalnya info program studi ataupun info-info terkait misalnya beasiswa ataupun terkait dengan MBKM di sharing prodi ini. Nah, ini Bu Ita. Nah, pendidikannya S1 Sosiologi dari Universitas Erlangga, kemudian S2-nya Sosiologi juga di Universitas Indonesia. Nah, ampuannya nih pengantar sosiologi, kemudian teori perubahan sosial, masalah sosial dan TAP. Nah, ini mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang biasanya ada yang mention. Nah, ini adalah ketua program studi sosiologi, boleh kenalan. Jadi Ibu udah menjabat berapa tahun, Bu? Baru 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun ini ya. Jadi ini teman-teman, jadi boleh nanti kalau misal ada kesulitan atau keperluan apa atau misalnya butuh surat rekomendasi, boleh di-mention nih, mau itu Bu Ita yang di-mention atau teman-teman dosen yang di-mention, misalnya sudah ada yang kenal siapa kayak gitu, di-mention butuh apa nih, silahkan. Kayak gitu kita dengan tangan terbuka ya, Bu, menerima sharing atau mentionan ya yang ada di grup tersebut kayak gitu. Nah, mungkin itu saja kali ya Bu, perkenalan dosen-dosen program studi sosiologi. Nah, ini tadi yang misalnya yang di sekitaran Pondok Cabe mau kenalan dengan dosen-dosennya langsung juga boleh ke fakultas ya Bu. Jadi silahkan kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman butuh sesuatu misalnya terkait dengan kemahasiswaan, boleh kita di-mention, mau itu di Instagram, mau itu di grup WhatsApp juga boleh. Jadi inilah dosen prodi sosiologi, mahasiswa yang baru atau yang lama mungkin bisa kenalan dengan dosen-dosen tersebut
kayak gitu kan. Biasanya kan kita dipanggil Kak kalau di grup kayak gitu. Nah, ini adalah kakak-kakak kita kayak gitu. Jadi dosen-dosen prodi sosiologi, inilah wajah-wajahnya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi sudah kenalan dengan dosen-dosennya. Nah, kita kenalan dengan prodinya. Prodinya itu misalnya visi misinya itu seperti apa sih, atau misalnya mata kuliah yang akan diambil itu SKS-nya berapa sih yang akan diambil. Nah, ini kita langsung masuk ke tahap selanjutnya tentang kenalan tentang prodi sosiologi. Nah, ini akan disampaikan oleh ketua program studi sosiologinya langsung, yaitu Ibu Parwita Ningsih. Kepada Bu Ita kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Nur atas perkenalannya yang lancar tadi ya. Benar kita dipanggil. Kami sangat berterima kasih kalau dipanggil kakak, itu serasa muda kembali. Serasa muda, betul. Ya, salam jumpa. Mungkin itunya PPT ya Mbak Nur ya? Iya, share screen ya. Oke. Ya, selamat jumpa teman-teman mahasiswa yang dulu kita udah pernah ya semester kemarin bertemu. Nah, kita bertemu kembali dengan Bapak. Bagi yang belum bertemu juga para mahasiswa baru. Selamat datang di prodi sosiologi. Ini kegiatan ini kami rutin lakukan, kita rutin lakukan untuk di setiap semester, sehingga kalau ada hal baru kita sampaikan kepada teman-teman. Kemudian juga kita menerima pertanyaan nantinya. Kalau misalnya kami belum bisa menjawab, kita akan kita sampaikan di lain waktu melalui yang kita punya di WA group kita sharing prodi, maupun lewat yang Telegram atau Instagram ya Mbak Nur ya. Nanti Mbak Nur yang pegang itu, sehingga kita tetap bisa komunikasi. Ya. Kemudian seperti apakah prodi sosiologi ya? Kalau kita bicara tentang sosiologi UT, FISIP UT udah pasti akan beda ya model pendidikannya. Kita UT dengan kesempatan kuliah bagi siapa saja yang terbatas ya. Kita bersifat terbuka dalam hal usia, dalam hal tahun ijazah teman-teman, domisili dimanapun. Seperti tadi ada yang di Papua juga, ada di Pangkal Pinang, ya, ada di Pondok Cabe apalagi ya, lebih dekat sekali. Kemudian tidak ada ujian masuk, kemudian penyelesaian studi terbuka, jadi teman-teman sendiri yang menentukan kapan akan selesai studinya. Kemudian pemilihan program studi, dan juga gaya belajar kita itu terbuka. Konsep jarak jauh itu bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum paham adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik. Jadi teman-teman terpisah dari kami, dari dosen, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media dan berbagai sumber belajar. Itu sudah pasti beda dengan yang perguruan tinggi tatap muka yang setiap hari bertemu ya. Kalau kita kan tidak bertemu. Bertemu pun kita hanya seperti ini, melalui online, melalui Zoom, seminar-seminar prodi yang akan kami selenggarakan setiap saatnya. Ya. Next, Mbak Nur. Nah, gaya belajar yang tadi sudah saya sampaikan. Terbuka seperti apa? Jadi adalah teman-teman dapat memanfaatkan berbagai media belajar. Ya. Kemudian teman-teman itu harus konsepnya adalah belajar mandiri, dan belajarnya teman-teman bisa di mana saja, kapan saja. Ya. Media belajar itu meskipun teman-teman belajar mandiri, kita memberikan bantuan belajar ya. Seperti ada tutor, nanti ada teman-teman juga mengikuti tutor. Kemudian ada juga yang mengikuti TTM ya, tutorial tatap muka yang ada di UPBJJ. Itulah berbagai media belajar yang kami berikan sebagai bantuan belajar pada mahasiswa. Next. Ya, seperti apa layanan belajar yang difasilitasi oleh UT, diberikan oleh UT? Kami memberikan Suaka UT, ada bahan ajar digital, yaitu modul yang dapat teman-teman akses, kemudian ujian online, semi-proktori yang kami sudah mulai dilakukan ya, registrasi mata kuliah baru, sekarang sudah mulai ada registrasi keliling, ya Bapak Ibu, ada di beberapa UPBJJ yang ada mobil keliling, jadi seperti SIM keliling. Jadi kami membuka registrasi melalui mobil itu, bisa juga melalui online, ataupun datang on-site pada UPBJJ. Kemudian ada tutorial online, layanan tutorial online yang setiap semester, kemudian tutorial webinar,
kemudian juga free akun Office 365 yang sudah Bapak Ibu, teman-teman sekalian miliki. Kemudian juga ada GPU, MOOCs, kemudian sarana WiFi ADI, dan juga kita setiap semester kemarin dan mulai semester kemarin kita sudah ada UT Radio. Jadi kita khusus sosiologi kita sudah melakukan seperti apa ya, pengayaan lah mata kuliah untuk mata kuliah masalah-masalah sosial. Itu juga dapat Anda akses di YouTube ya, ada di situ. Dan juga untuk semester ini kita akan melakukan UT Radio juga untuk mata kuliah yang lain. Jadi ada pengayaan dan nanti dosennya akan memberikan pengayaan. Jadi kan lebih mahasiswa juga bisa bertanya melalui UT Radio. Selanjutnya Mbak Nur. Nah, sekarang apa program studi sosiologi itu ya? Visinya apa? Gitu ya. Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berwawasan inklusif serta mampu memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan literasi informasi dan teknologi melalui pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Wawasan inklusif itu seperti apa? Ya, teman-teman. Mungkin nanti bisa teman-teman browsing ya di internet apa itu inklusif. Inklusif sebenarnya adalah sikap kita memposisikan diri kita dalam tataran yang sama dengan orang lain, terlepas dari ras, suku bangsa, agama, jabatan. Ya, jadi kita tidak melihat perbedaan, kita membuat kita tuh sama dengan orang lain. Jadi pemikiran kita tidak membuat ada beda-beda Anda dari suku apa, dari agama apa, tidak. Kita membuat mahasiswa menjadikan mahasiswa punya wawasan seperti itu. Ya, kemudian misinya adalah seperti itu, ada 4. Antara lain menyelenggarakan program studi sosiologi dengan sistem PTJJ, melakukan penelitian, pengabdian, dan publikasi, menghasilkan lulusan, ini penting sekali, lulusan yang mempunyai kompetensi akademik di bidang sosiologi dan mempunyai daya saing di masyarakat. Daya saing itu tidak hanya dari sudut lulusan, juga dari pekerjaan Anda juga. Jadi tidak ada pembedaan lulusan yang UT itu daya saingnya kurang dengan lulusan yang non-UT. Semua akan sama. Ya. Kemudian menjalin kemitraan dengan institusi dalam maupun luar negeri dalam pengembangan bidang sosiologi. Ya. Berikutnya. Nah, tujuannya itu seperti tadi. Diharapkan teman-teman kalau sudah lulus mempunyai wawasan yang inklusif, wawasan yang sama, berpandangan, membuat penyetaraan dengan semua orang itu sama, tidak membuat perbedaan. Ya, dan mampu menerapkan teori, konsep, dan metodologi ilmu sosial untuk memecahkan permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ya, tidak selalu memecahkan masalah sosial dalam hal Anda harus membuat skripsi atau apa, dalam pekerjaan pun ada permasalahan yang Anda hadapi itu dalam kehidupan sehari-hari umumnya akan terkait dengan perspektif sosiologi kita. Jadi kalau kita sudah memiliki latar belakang pemikiran teoritis sosiologi itu seperti apa, konsep-konsep sosiologi apa, itu Anda bisa melihat permasalahan yang ada itu lebih luas ya, jangan tidak terlalu sempit. Ya. Berikutnya. Nah, ini capaian pembelajaran pengetahuan yang ada di prodi sosiologi. Seperti tadi, merancang model pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan. Anda diharapkan mampu mengapresikan gagasan dalam tulisan ilmiah, mampu merancang, menerapkan dan mengevaluasi program pembangunan sosial secara profesional, mampu memahami realitas pembangunan, dan seperti tadi saya sampaikan, dan melihat permasalahan sosial itu seperti apa. Ya, melihat permasalahan kemudian itu dijadikan sumber pembelajaran bagi saudara. Mampu menguasai konsep teori sosial untuk menganalisis pembangunan, perekonomian, dan masalah sosial, dan mampu menggunakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Jadi mata kuliah kita yang ada di kita itu dapat Anda gunakan. Meskipun tidak lengkap, tapi pada dasarnya adalah ada inti-inti dari mata kuliah metode itu yang Anda bisa gunakan dan melihat permasalahan sosial. Berikutnya. Nah, ini kurikulum kita. Bagi mahasiswa baru, kita ada 145 mata kuliah yang harus diambil.
terdiri dari mata kuliah umum, jadi mata kuliah milik universitas, ada 10, ada 31 SKS. Kemudian TAP yang harus diambil 1 mata kuliah, 4 SKS. Kemudian mata kuliah prodi sosiologi sendiri, itu ada 37 mata kuliah. Dan jumlahnya ada 110 SKS. Itu adalah total dari 145 SKS yang harus Anda tempuh sebelum Anda berhak menyandang sebagai sarjana sosiologi, FISIP. Ya. Berikutnya, nah, apa yang dalam rangka pelaksana pembelajaran yang kami laksanakan, kami berpedoman pada jaminan kualitas yang sudah kami terapkan. Dan hasilnya adalah program studi sosiologi sudah memperoleh akreditasi A, ya, pada bahan PT. Kemudian juga kita sudah mulai akreditasi dari ISO, International Organization for Standardization. Kemudian ICDE untuk jaminan kualitas dari International Council of Distance Education. Ya, dari situ sudah ada jaminan kualitas sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan acuan yang sudah kami tentukan. Berikutnya, nah ini jumlah mahasiswa prodi sosiologi ya. Pada tanggal 15 November 2022 yang sudah kami ambil itu ada mahasiswa sosiologi itu ada pada angka mahasiswa barunya 1.269, mahasiswa lamanya ada 2.500, secara total kita memiliki 3.778. Ya, pada saat ini sepertinya mahasiswa baru yang baru RPL aja kemarin kami sudah untuk semester ini ada sekitar 30 ya Mbak Nur ya. Itu belum semua, jadi masa registrasi belum tutup kan teman-teman, jadi kami belum bisa memberikan data. Tapi artinya setiap semester kami menerima mahasiswa baru, ya. Dan kami sangat berterima kasih pada mahasiswa yang mempercayakan pendidikannya pada kami, ya. Next. Nah, meskipun mahasiswa itu tidak bertatap muka secara tiap hari dengan kita ya, tapi kemahasiswaan tetap ada di UT itu. Jadi ada di kegiatan kemahasiswaan yang baik dikoordinasi oleh UPBJJ ya di daerah masing-masing ataupun yang di UT Pusat. Kami ada di Sport Seni UT Nasional, jadi itu yang ada nanti di UT Pusat. Kemudian ada pelatihan kreativitas mahasiswa BEMAWA, kemudian perlombaan nasional dan internasional. Dan kemarin kalau tidak salah di WAG ada kami share tentang PKM ya. Apa Mbak Nur, maaf saya lupa judulnya. Kreativitas mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Kreativitas mahasiswa, iya. Ya, itu nanti teman-teman bisa mengikuti itu. Jadi banyak sekali kegiatannya kemahasiswaan meskipun tidak bertatap muka langsung ya. Jadi tetap ada. Kemudian ada juga sekarang mulai MBKM ya. MBKM nanti kami semester kemarin sudah melakukan sosialisasi MBKM dengan Pak Bambang juga. Kemudian MBKM itu ada program bangga, ada pertukaran belajar, dan ada mata kuliah yang bisa diambil melalui ICE Institute. Next. Nah, sekarang kita sepintas saja kami akan memberikan tentang MBKM. Jadi sebenarnya MBKM itu memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya. Tapi pada program studi, pada perguruan tinggi yang sama. Ya, satu semester itu 20 SKS. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil mata kuliah di program studi lain diperbolehkan. Tetap ada aturan yang harus ditaati. Ya. Kemudian juga aturan kedua paling lama 2 semester atau 40 SKS pembelajaran di luar kampus. Ya, next. Nah, MBKM itu apa saja? Merdeka belajar ya. Ada proyek kemanusiaan, ada mengajar di sekolah, jadi di luar sebagai mengajar di sekolah lain. Kemudian magang, kemudian ada proyek desa, ada pertukaran pelajar, ada wirausaha dan studi atau proyek independen. Ya, ada beberapa ini nanti kalau perlu informasi lebih lanjut dapat melalui share prodi ya. Berikutnya, ya apa persyaratan MBKM-nya? Jadi tidak semua memang mahasiswa bisa mengambil MBKM, tapi ada syarat tertentu minimal IPK 275.
Khusus untuk pengambilan mata kuliah di luar negeri harus memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris lisan dan tulis. Ya, di WAG kemarin juga kami sampaikan tentang pendaftaran ISMA. Ya, teman-teman bisa mengambil di situ, dilihat informasi seperti apa. Dan sebagai informasi dari Prodi Sosiologi ada 1 mahasiswa yang sedang dalam proses pendaftaran ISMA. Saya lupa namanya, semesternya ya semester 5, 6 atau 7. Dan dia kalau nggak salah dia mengambil di universitas di Korea ya, Manur ya? Iya. Ya, gitu ya. Di Jadi di Seoul, meskipun itu belum putus ya, bisa apa tidak, tapi beberapa mahasiswa dari UT banyak mengambil ISMA dan ada beberapa yang sudah lolos. Yang kemarin kalau teman-teman mengikuti seminar tentang ISMA itu ada mahasiswa UT dari kalau nggak salah ekonomi atau di hukum ya, saya lupa. Jadi banyak kesempatan bagi teman-teman ya. Kemudian syarat kedua adalah sudah atau sedang menempuh semester 5 atau 6 atau 7 bagi mahasiswa SIPAS atau minimal 70 SKS bagi mahasiswa yang non SIPAS. Ya. Kemudian pada waktu mengambil MBKM harus tetap mendaftar mata kuliah UT yang dikonversikan ke SIA UT ACID. Ya, sekali lagi kalau butuh informasi lebih lanjut dapat secara online aja ke kami. Berikutnya, nah MBKM UT dia ada 2, MBKM UT yang diselenggarakan UT dan MBKM Kemenristek. MBKM UT itu adalah pengambilan mata kuliah yang ada di ICE Institute maupun di EDX. Jadi bisa mata kuliah itu dari luar. Dari universitas luar negeri juga bisa, atau mata kuliah yang dari program PTN atau BTS yang ada di Indonesia. Kemudian yang MBKM-nya Kemendikbudristek itu adalah program bangkit yang sudah pernah diikuti Mbak Haifa, saya lupa namanya. Sudah ada beberapa mahasiswa yang mengikuti program bangkit, kemudian ada juga yang mengikuti kampus mengajar, kemudian ISMA tadi yang sudah sampaikan, kemudian ada MSID magang. Kemudian juga ada magang di Badan Pertahanan Nasional. Jadi ada beberapa kegiatan ya. Teman-teman, ini informasinya. Ya, berikutnya adalah next. Nah, sebelum karya ilmiah, jadi teman-teman kalau ingin mengikuti MBKM bisa nanti menyurat atau email ke kami melalui WA Group atau melalui mention gitu apa yang harus dilakukan, karena intinya adalah semua yang teman-teman lakukan harus ada persetujuan dari Prodi maupun UT ya, ada persetujuan. Kalau Anda ngambil langsung aja sendiri tidak akan diakui, karena kaitannya itu adalah mata kuliah yang Anda ambil itu, kegiatan yang Anda ambil dalam MBKM akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di UT, jadi diakui nilainya. Jadi tetap semua harus melalui program studi. Itu yang penting. Karena ada syarat tertentu, baik itu karena syarat yang ditentukan oleh pihak yang Anda ambil nanti di MBKM, mereka mensyaratkan ada izin nggak? Nah, itu yang ya, izinnya pun kita memiliki format. Ya, nanti bisa ditanyakan melalui mention atau di BAG. Ya, yang sekarang adalah karya ilmiah. Ya, ini teman-teman yang sudah mau bukan TAP ya, yang kemarin yang akan registrasi karya ilmiah. Jadi sekarang mulai 2023.1 karya menjadi prasyarat lulus. Artinya kalau semester kemarin belum menjadi prasyarat lulus asalkan Anda sudah mengambil karir. Kalau sekarang Anda mengambil TAP lulus, Anda mengambil karir tidak lulus, ya Anda tidak bisa lulus sebagai sarjana. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi karir itu termasuk wajib dan harus Anda lakukan. Tapi jangan khawatir, karir nanti ada tutornya. Anda akan dibimbing oleh dosen-dosen maupun dosen seperti Mbak Nur, Mbak Buci, tapi juga dosen-dosen dari luar UT. Jadi para dosen yang sudah kami pilih yang qualified, yang bisa membimbing Anda bagaimana kamu menulis. Itu dari para dosen di PTN maupun PTS yang sudah kami akan menseleksi. Ya, jadi jangan khawatir. Aduh, saya bisa nggak ya nulis? Tenang, semua akan melalui step by step. Pertama kita menulis apa dulu, itu akan dibimbing. Ya, asalkan kalau Anda rajin mengikuti, Anda rajin memberikan menulis, merevisi feedback, itu pasti saya yakin pasti Anda akan bisa lulus. Ya.
Skor kelulusan adalah 75. Ya, teman-teman, minimum 75. Tapi jika Anda dapat bagus 85 misalnya, wah itu suatu benefit bagi Anda. Dapat diunggah di repositori UT yang terkoneksi di repositori Rama Kemdikbud sehingga Anda dikenal. Ya, tapi jangan khawatir, kalaupun dapat 85 tetap akan ada pembimbingan sampai menjadi suatu karya ilmiah, suatu jurnal yang pantas untuk dipublikasikan. Ya, ayo kita berlomba-lomba ya membuat suatu karya ilmiah yang at least Anda dapat melewati angka 75 atau 75 sehingga Anda pun lulus menjadi sarjana ya. Dan jangan sampai ini dilakukan ya teman-teman, tindakan plagiasi. Itu masih banyak kemarin kalau pengalaman Mbak Nur nanti bisa mungkin menyampaikan apakah masih ada? Wah, itu masih banyak. Jadi ngambil dari internet, copy. Kami secara sistem bisa mendeteksi yang akan ternitin. Ya, kami punya sistem ternitin yang bisa melihat Anda sudah plagiasi berapa persen nih. Karena kita punya batas minimal 30 ya Mbak Nur ya. 30% Anda bisa mengambil. Tapi kalau lebih dari itu Anda tidak bisa. Itu akan udah pasti karya ilmiahnya akan dikembalikan ke Anda lagi untuk revisi. Ya, segala sesuatu untuk menjadi sesuatu yang bagus membutuhkan usaha, membutuhkan effort. Ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan ada tutonnya, jadi ada bimbingan karir yang tetap seperti tuton biasa, berlangsung 8 sesi. Ya. 4 diantaranya adalah sesi web. Ya, kalau tuton biasa mata kuliah teman-teman tidak bertemu langsung, tapi kalau yang karir khusus ini UT mendesain ada 4 sesi webinar. Jadi teman-teman bisa bertemu langsung, nanti waktunya ditentukan dengan kesepakatan ya antara mahasiswa dengan tutornya. Kalau misalnya tutornya mahasiswanya tidak bisa di hari kerja, jadi nanti disampaikan. Intinya adalah Anda memanfaatkan webinar itu. Ada 4, kalau tidak bisa ikut yang 1 ya yang kedua, yang ketiga atau yang 4. Tapi ikutilah itu ya, supaya Anda membuat sesuatu yang baik. Dan jangan hanya bertemu, tapi memberikan feedback dari para reviewer, dari para pembimbing itu juga diakomodasi ya, teman-teman, sehingga Anda akan dapat yang lebih bagus juga. Kemudian juga kewajiban, dan ini tidak hanya mahasiswa di UT, tapi mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk yang S1, S2, ataupun S3, tapi dengan jumlah yang lebih banyak untuk tingkat pendidikan lebih tinggi. Jadi untuk S1, wajib memuat 10 referensi daftar pustaka dengan minimal 5 artikel jurnal. Ya, jangan bingung lagi. Aduh, saya apakah bisa mencari? Jangan khawatir, nanti akan dibimbing kami. Kalau bisa akan memasukkan beberapa jurnal yang bisa Anda kutip, referensi yang bisa Anda kutip, ya, dari di webinar, di tutorial karir. Ya, berikutnya Mbak Nur. Nah, keikutsertaan, kayaknya salah menulis ya, keikutsertaan mahasiswa dalam, maaf ya teman-teman ya. Kesertaan mahasiswa dalam mata kuliah karir wajib intinya ya, harus mengikuti karir. Dan wajib pula Anda mengikuti webinar. Kalau tidak mengikuti, Anda tidak bisa mendapatkan umpan balik atas hasil yang Anda tulis ya. Kemudian ini ada kemudian bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengikuti karir, bimbingan karir dan membuat artikel apabila pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional yang dilakukan selama yang bersangkutan mengikuti studi di UT. Ya, teman-teman mungkin bagi teman-teman yang ada, kalau nggak salah mahasiswa itu yang bekerja di lembaga penelitian atau di di beberapa unit tempat yang biasanya membuat suatu penelitian. Nah, Anda mengambil di situ, Anda terlibat dan membuat artikel ini, pernah Anda terbitkan, tapi ingat dalam masa Anda studi, bukan sebelumnya, tidak boleh ya. Dan yang penting ketika itu Anda menyatakan pernah menerbitkan dan ada linknya, link itu bisa kami akses dan itu masih berlaku. Artinya juga jurnalnya itu bukan jurnal yang dianggap predator ya, hati-hati. Jadi harus tetap yang valid dan diakui. Kemudian yang ketiga adalah penting tadi, karir terpisah dari tab. Ya, usahakan tab itu bagus, karirnya juga bagus. Ya, sehingga ikutilah
Tutontab nantinya. Ya, sehingga karena dari Tutontab Anda akan belajar contoh soal apakah, model apakah yang akan diajukan dalam TAP. Ya, Anda akan terlatih di situ. Ya, berikutnya Mbak Nur. Nah, sudah selesai. Ya, saya harapkan tadi banyak sekali. Ada banyak yang bisa Anda manfaatkan dari penjelasan saya. Sebelumnya ada Pak Husni, Mbak Nur. Ya, apakah masih ada Pak Husni? Kayaknya saya cari sudah tidak ada. Oh, udah hilang. Oh, ya udah tadi. Ada Pak Papas. Pak Papas. Ya, nanti kalau mungkin ada pertanyaan BKM bisa ke Pak. Terima kasih Pak Papas atas itunya kedatangan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang tanya jawab. Teman-teman bertanya ya kalau tidak paham. Karena nanti di akhir siapa tahu ada sesuatu yang istimewa. Nanti akan dipandu oleh Mbak Nur, jangan khawatir. Kita di sini sharing. Kalau saya tidak bisa menjawab dengan jelas, nanti kita akan melalui dengan media lainnya ya. Oke, silakan Mbak Nur dipandu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita atas uraian penjelasan tentang prodi sosiologi dan apa-apa aja sih tadi, apa isinya kayak gitu, dan apa yang harus dilakukan mahasiswa juga di semester akhir. Nah, sekarang sebelumnya karena saya lihat tadi di daftar yang hadir di sini ada Pak Papas, Pak Bambang Prasetyo. Boleh silahkan Pak kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru maupun yang lama ini Pak, yang belum kenal dengan Pak Papas kita biasanya manggilnya. Silahkan Pak. Masih bergabung kah? Halo, suaraku terdengar nggak? Oke, kedengaran Pak. Kalau kameranya muncul ya? Muncul. Oke, teman-teman, selamat bergabung di sosiologi ya. Jadi saya adalah Bambang Prasetyo. Share-nya di close kali ya Mbak Nur supaya jelas. Oh, sebentar. Supaya Pak Papasnya terlihat agak gelap. Oke. Sudah? Oke ya, jadi saya Bambang Prasetyo dan biasanya dipanggilnya Papas gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau panggil saya Papas nggak ada masalah gitu ya. Nah, saya bergabung di sosiologi itu sudah sejak tahun 1999 gitu ya, udah lumayan lama lah di sosiologi ya. Kemudian sekarang kebetulan saya dapat tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang akademik di FISIP gitu ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang butuh bantuan terkait dengan berbagai hal, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya gitu ya. Nanti kalau misalnya perlu ya WA di WA group atau nanti tanya ke Ibu Kaprodi juga nggak masalah gitu ya. Teman-teman juga sudah banyak yang punya nomor saya, jadi nggak ada masalah ya, silakan menghubungi saya ketika teman-teman ada masalah. Saya kira itu saja dulu Bu Nur. Mudah-mudahan teman-teman semangat berkuliah di sosiologi UT ya. Baik, terima kasih Pak Papas. Berikutnya, kalau tidak salah lihat tadi ada Bu Restu, apakah masih bergabung? Bu Restu? Oh, tidak ada. Oke. Pak Wawan? Itu ada. Oh, ada. Oke, silahkan. Halo Bu Nur, apa suara saya terdengar? Kedengaran. Ya, terima kasih yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bu Ita, dan teman-teman dosen. Perkenalkan rekan-rekan mahasiswa, saya Restu Betaubun. Saya bergabung di UT tahun 2020, dan saat ini saya ditempatkan di UPBJJ UT Jayapura. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ada di UT Jayapura, jika ada kesulitan, bisa langsung ke kantor UPBJJ di lantai 2, atau bisa langsung ke Frondes, nanti saya akan langsung berkunjung ke rekan-rekan mahasiswa. Selamat bergabung untuk mahasiswa baru di Prodi Sosiologi, semoga sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Restu. Kemudian berikutnya ada Pak Wawan Ruswanto, apakah ada Pak Wawan? Oke, intinya tidak ada. Kalau Pak Husni? Apakah sudah bisa connect? Ya, Assalamualaikum. Oke, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih Pak Husni. Iya.
Ini mohon maaf ini ada backsound ya dekat ada data. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terhormati ada Pak WD1, Pak Kaprodi, teman-teman dosen di sosiologi, dan yang kita banggakan teman-teman mahasiswa prodi sosiologi. Salam sehat selalu dan salam semangat. Ya, jadi kita sangat senang sekali bisa berjumpa secara virtual dengan teman-teman mahasiswa sosiologi. Ya, kita harapkan dengan pertemuan ini ya untuk menambah semangat ya teman-teman sosiologi dan juga sebagai saluran komunikasi, interaksi antara dosen-dosen ya, kemudian pimpinan di FISIP dan teman-teman di prodi sosiologi. Harapannya ini bisa semakin ya memberikan motivasi dan juga bisa memberikan arahan dan panduan ya bagaimana nanti bisa sukses dan berprestasi sebagai mahasiswa sosiologi. Tadi sudah Pak Bu Kaprodi sudah menyampaikan banyak hal ya terkait kurikulum dan juga berbagai kegiatan ya yang bisa bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kita harapkan tetap keep update ya terkait dengan berbagai informasi dengan mengunjungi web prodi sosiologi ya, sosmed sosiologi, web FISIP dan juga laman di UBJJ masing-masing ya. Jadi dan jangan lupa yang belum meregistrasi segera registrasi ya karena ini waktunya juga berjalan dan juga dengan semakin cepat teman-teman mahasiswa itu registrasi mata kuliah sehingga persiapannya itu semakin dini. Nah, sehingga nanti persiapan untuk kegiatan pembelajaran itu semakin bisa dipersiapkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kita ya. Ada berbanyak saluran yang bisa dihubungi ya. Ada Halo UT, call center UT, ada email ya masing-masing dosen dan juga berbagai kontak di UBJJ yang bisa dihubungi. Jadi segera hubungi apabila memerlukan konsultasi dan bimbingan ya. Oke, tetap semangat, semoga berprestasi dan lulus tepat waktu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni. Kemudian sekarang mungkin tanya jawab ya Bu terkait prodi sosiologi ataukah terkait yang lainnya kayak misalnya MBKM kayak gitu. Nah, silahkan bagi mahasiswa yang mau bertanya boleh di chat atau misalnya raise hand juga boleh. Jadi apa misalnya ada yang perlu ditanyakan mumpung sekarang ini kita sedang bertemu langsung istilahnya kayak gitu boleh ditanyakan atau misalnya ada keluhan-keluhan apa juga boleh disampaikan. Silahkan. Tadi sepertinya ada yang raise hand tapi udah turun lagi kayak gitu. Boleh ditanyakan. Di chat ada Mbak. Di chat tadi ada. Oke. Di sini ada mungkin kalau ada yang tanya terkait OSMB mungkin ditanyakan ke UPBJJ-nya masing-masing ya karena kan yang kita itu tidak tahu tentang atau mungkin belum tahu tentang jadwal terkait OSMB. Nah, ini ada yang tanya saya mengambil layanan SIPAS non-TTM mengenai program MBKM itu apakah bisa mengambil secara gitu saya full online? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Mungkin nanti Pak Papas bisa menambahkan. Setahu saya SIPAS maupun non-SIPAS bisa tetap mengambil MBKM. Ya. Cuman tetap ada aturannya. Jadi nanti bisa ditanyakan kami lebih lengkap ya ketika melalui email, jadi tetap bisa artinya ya. Pak Opas kalau mau ditambahkan.
Iya, jadi baik SIPAS maupun non-SIPAS, teman-teman bisa ambil MBKM. Hanya saja nanti teman-teman perlu perhatikan kegiatan yang dilaksanakan oleh mitranya, gitu ya. Ada mitra yang melaksanakan MBKM-nya itu online, ada mitra yang melaksanakan MBKM-nya itu offline. Itu yang teman-teman harus perhatikan benar-benar. Kalau teman-teman bisa ikut MBKM yang offline, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman tidak bisa, ya jangan mendaftar ke mitranya. Ya, jadi biasanya akan ada banyak penjelasan kalau teman-teman masuk ke ke situsnya MBKM, itu pastikan bahwa itu kegiatannya online atau offline sehingga teman-teman pasti bisa ikut atau tidak. Nah, untuk mahasiswa yang SIPAS itu minimal teman-teman sudah ada di semester 5 ya. Tadi sudah disampaikan mestinya ya. Semester 5, 6, 7 dan mata kuliah yang diregistrasikan adalah mata kuliah yang ada di semester berjalan. Jadi kalau teman-teman SIPAS itu mengambil di semester 5, semua mata kuliah di semester 5 harus diregistrasikan supaya nanti bisa dikonversi. Nah, sementara untuk teman-teman yang non-SIPAS, itu nanti bisa meregistrasikan mata kuliah yang ada di semester 5 atau di semester 6 atau di semester 7. Atau bisa juga kombinasi, jadi separuhnya semester 5, separuhnya semester 6. Itu bisa diambil seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau masih ada yang belum, bisa ditanyakan lebih lanjut. Gitu Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Papas. Ya, itu teman-temannya. Jadi bukalah link MBKM. Ini karena di situ akan lebih sangat lengkap sekali ya daripada di kalau penjelasan ini kurang lengkap, lihatlah di linknya. Ya, terima kasih. Lanjutnya Mbak Nur. Oke, silahkan teman-teman. Nanti kalau misal ada yang bertanya dan pertanyaan bagus, kita ada door prize loh yang nanti bisa teman-teman mahasiswa sekalian miliki. Nanti kita akan kirimkan door prize tersebut ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu, apakah UT khususnya sosiologi mengadakan penelitian tentang isu sosial dan melibatkan mahasiswa sosiologi? Silahkan Bu. Iya, terima kasih. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian itu di kami adalah kewajiban karena kami melakukan penelitian ya teman-teman, dan itu sudah ada pelibatan di, kalau nggak salah di tempatnya penelitiannya Mbak Nur itu ada beberapa mahasiswa yang sudah terlibat ya. Tapi kalau teman-teman mohon paham bahwa kami hanya ada 13 orang mahasiswa kita akan banyak, jadi tidak semua mahasiswa dapat terlibat. Jadi nanti kami akan biasanya menanyakan apakah ada mahasiswa di daerah mana misalnya, karena akan terlibat ya. Kalau penelitian akan lebih gampang bagi kami melibatkan mahasiswa karena bisa sebagai misalnya pencari data. Jadi kalau misalnya di daerah mana kami bisa melibatkan. Kalau tidak bisa dilibatkan sekarang, mungkin teman-teman bisa kok bersama dengan teman dari prodi lain misalnya, dengan mahasiswa, dengan dosen penelitian dari prodi lain, tidak masalah, asalkan emang mahasiswa UT. Kalau kebetulan ada mahasiswa sosiologi terlibat di penelitian sosiologi ya itulah enaknya ya, tapi nggak masalah. Dengan dosen lain dari prodi lain tidak masalah ya. Itu. Kemudian kalau satu lagi, bahkan kalau Abdimas kami juga harus melibatkan dari mahasiswa prodi. Tapi masalahnya Abdimas atau pengabdian masyarakat kami karena posisi di Pondok Cabe di dekat Bogor, jadi otomatis yang memiliki privilege keistimewaan untuk kami ajak adalah mungkin mahasiswa yang ada di Jakarta atau di Bogor yang dekat dengan tempat Abdimas kami, karena nggak mungkin kami melibatkan teman-teman dari provinsi lain misalnya. Tapi jangan khawatir, teman-teman dosen yang ada di UPBYJ mereka pun diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa ya di daerahnya. Jadi Anda dapat bertanya di UPBYJ, menanyakan pada dosennya, tidak harus dari prodi sosiologi, tapi dosen lain, Bapak Ibu kami ingin terlibat dalam kegiatan penelitian atau Abdimas ya. Bapak Ibu aktif, teman-teman aktif bertanya di UPBYJ. Dan tadi ada Mbak Restu, kalau nggak salah tahun ini ada yang mahasiswa Jayapura baru ya, kalau nggak salah RPL-nya ada di sana. Jadi bisa menanyakan kepada Mbak Restu, ke Bu Yulia, tadi ada yang tempatnya Bu Yulia, ke Bu Ida juga tanya. Jangan malu-malu. Kalau tidak bertemu dengan teman-teman dosen sosiologi, dengan dosen lain ya. Saya ingin terlibat dalam Abdimas, saya ingin terlibat dalam penelitian ya. Terima kasih. Silakan Mbak Nur. Oke ya, jadi teman-teman karena misalnya teman-teman sudah ada di grup sharing prodi sosiologi, kalau misalnya
teman-teman itu tertarik dengan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, pengen terlibat misalnya, boleh teman-teman mention kita ya, pengen ikut dong Bu, misalnya ada mahasiswa yang di Depok atau misalnya di Bogor atau misalnya di Tangsel sendiri kayak gitu. Kebetulan kan misalnya kemarin kami itu untuk Abdimas misalnya itu share ke teman-teman, ada yang mau ikut nggak kayak gitu. Jadi pas kami hubungin pun ada yang wah jauh, misalnya di dekat Cianjur misal, jadi oh ya terlalu jauh, jadi kita prioritaskan yang dekat-dekat saja dari misalnya Tangerang Selatan atau Pamulang kayak gitu. Pun juga yang penelitian, misalnya penelitian saya karena di Lombok, jadi saya menghubungi teman-teman mahasiswa yang ada di Lombok, saya tawarin satu-satu, ada yang pengen ikut nggak, meskipun kemarin ada yang nge-reject, nggak Bu, saya nggak tertarik, atau misalnya nggak dulu kayak gitu, kita nggak masalah kayak itu, jadi kita ngajak yang mau aja kayak gitu. Jadi kalaupun nanti kita mau penelitian ke tempat-tempat lain kayak gitu, biasanya kita akan menawari mahasiswa. Jadi biar mereka terlibat dan buat pengalaman juga, karena nanti kan di semester akhir mereka akan membuat karya ilmiah. Jadi setidaknya mereka sudah punya pengalaman mencari data kayak gitu. Jadi terlibat seperti itu. Jadi mereka nggak terlalu kaget ketika membuat karya ilmiah. Jadi kalaupun mahasiswa pengen terlibat, ajukan diri. Kayak gitu, ajukan diri, misalnya di grup kan ada tuh, tinggal mention aja ke kita, Bu pengen ikut dong, pengen ikut. Nah nanti kita bisa ajak kayak gitu. Nah di sini kita ke pertanyaan berikutnya, itu yang raise hand dulu ya Bu. Ada Mas Alrido nih, silahkan kalau mau tanya nih. Mana ini? Nggak jadi tanya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya saja yang ada di chat. Ya, mata kuliahnya D semua. Ini ada yang nanya prospek pekerjaan untuk mahasiswa lulusan sosiologi itu gimana sih Bu? Tuh, prospeknya luas ya teman-teman. Jangan kita ya tadi tuh, kalau kita mempunyai pemikiran yang lebar, kita akan menganggap semua pekerjaan itu bisa dilihat dari aspek sosiologi. Contohnya aja, salah satu dosen kami yang sekarang menjadi MC ini Mbak, teman-teman. Dulu pekerjaannya apa Mbak Nur? Saya dulu editor buku di salah satu penerbit besar di Jakarta. Ya, itulah. Ya, sebagai editor mesti memiliki karena sudah memiliki perspektif sosiologi bagaimana masyarakat dengan teorinya, dengan perubahan masa, itu dapat berjalan. Sehingga ketika mengedit buku tidak asal membaca, tapi tahap apa yang ada di tulisan itu. Ya, misalnya lagi ada yang sebagai customer service misalnya. Nah, Mbak Puji, monggo Mbak Puji. Hidupkan Mbak Puji videonya sebelum menjadi dosen FISIP UT. Apa Mbak Puji? Ada nggak Mbak Puji? Masih ada? Oh, nggak ada? Waduh. Halo, selamat siang. Yang Bu Sri Pujiati? Sri Pujiati, yang dosen. Oh, kayaknya sudah nggak ada. Lagi di jalan. Iya. Oh, lagi di jalan, sedang pergi. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya udah nggak usah Mbak Puji. Ya tadi kalau mewakili Mbak Puji dulu sebagai konsultan. Kalau nggak salah di tempat pemberdayaan perempuan, anak, mengurus kekerasan pada anak, kekerasan pada wanita, ya seperti itu. Dia sebagai konsultan, jadi dia memiliki background pengetahuan pemahaman sosiologi sehingga bisa bekerja sebagai konsultan. Kemudian juga jadi saya sampaikan customer service di bank misalnya, itu bisa dengan pemahaman sosiologi karena dia bagaimana berhubungan dengan orang. Jadi pekerjaan apapun bisa Anda laksanakan, meskipun Anda sebagai sarjana sosiologi. Terbuka lebar dan luas sekali. Ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nur. Oke, jadi mahasiswa sosiologi UT jangan bingung ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang Anda bisa masuki di situ. Misalnya
kemarin ketika misalnya di imigrasi. Nah, di imigrasi itu juga ada yang sosiologi. Kemudian lagi misalnya ada yang pengen jadi peneliti juga boleh kayak gitu, atau misalnya lagi pekerjaan sosial yang lainnya, peksos misalnya, pekerja sosial itu juga boleh kayak gitu. Jadi mahasiswa jangan bingung atau jangan takut nanti saya harus kerja apa nih kayak gitu. Jadi pede aja dulu kayak gitu kan, pede. Nanti sambil sambil berjalan kita pun akan share info-info pekerjaan. Misalnya nanti di perusahaan ataukah di lembaga pemerintahan itu kita akan infokan. Jadi misalnya jadi master teacher itu juga boleh, konsultan konten juga boleh. Jadi banyak sekali. Apalagi mahasiswa zaman sekarang yang sudah banyak dibumbui teknologi, itu seharusnya sudah tidak bingung lagi kita nanti setelah lulus itu akan bekerja di mana. Kayak gitu ya. Mahasiswa sosiologi nggak boleh bingung soal pekerjaan kayak gitu ya. Karena di mana saja mahasiswa sekalian bisa masuk kayak gitu. Nah, kita tadi Mas Alrido itu raise hand lagi. Silahkan Mas Alrido jika ada pertanyaan. Dilakukan ialah apabila Ibu sudah menyediakan media pemadaman dengan karung goni, silahkan, ataupun itu daster, ya kan? Ya, mungkin mungkin di mute dulu yang di belakang, jadi biar nggak nggak ngeganggu ketika mau bertanya. Boleh. Ya, silahkan. Atau mau Pak Arsenius dulu? Boleh nih Pak Arsenius yang aktif sekali di grup sharing prodi sosiologi. Silahkan Pak Arsenius. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mahasiswa semester akhir di prodi sosiologi dan kebetulan sekarang bekerja di salah satu badan usaha milik daerah yang kebetulan saya dipercaya untuk mengemban amanah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Selama kuliah di sosiologi sangat membantu saya dalam komunikasi dengan dan interaksi dengan pelanggan-pelanggan saya yang ada di Kabupaten Landak. Kebetulan sebelumnya saya alumni teknik sipil dan juga sekarang ngambil S2 program studi Magister Manajemen di Universitas Anggabuana semester 2. Jadi sosiologi ini sangat membantu walaupun ada bidang ilmu yang lain, bidang finance, bidang perencanaan. Jadi sosiologi itu bagi saya itu sangat penting gitu untuk kehidupan bermasyarakat gitu. Artinya masyarakat itu perlu pendekatan. Tidak semua masyarakat itu berkehidupan yang rata-rata pendapatannya kelas menengah. Ada juga yang kelas di bawah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seandainya saya lulus di prodi sosiologi ini, ilmu saya bisa diterapkan untuk kehidupan di masyarakat, terutama di bidang pekerjaan saya selaku karyawan di badan usaha milik daerah untuk pengembangan perluasan usaha yang akan dikembangkan oleh Pemda. Yang kedua, ada begini Bu, tempat saya bekerja itu kan ada dewan pengawas kami ini dari dinas sosial. Kebetulan Pak dewan pengawas kami, dewan pengawas Perumda Tirta Landak, kan beliau itu sekretaris di dinas sosial. Jadi saya mau melakukan penelitian di tempat beliau persilakan, artinya saya dipersilakan, tapi kalau bisa minta izin dengan ini dari kampusnya, minta izin dari prodinya dulu, supaya tidak mengganggu kinerja Anda bekerja selain bekerja di tempat saya, dan juga kuliah Anda tidak terhambat. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arsenius. Ya, Pak Arsenius ini sangat aktif sekali. Apalagi sekarang sedang mengambil S2. Selamat ya Pak, jadi kepala sudah. Saya lupa jabatannya. Tadi kalau Bapak menanyakan apakah nanti setelah lulus sudah pasti. Sekarang tadi Bapak udah
sekarang yang belum lulus saja sudah ternyata ada banyak manfaatnya dari sosiologi, sudah pasti akan bermanfaat sekali. Kalau tadi yang berikutnya adalah kalau penelitian apakah boleh dari kami, saya ingin bertanyakan adalah kalau mungkin nanti lebih terkait dengan, karena kami kan tidak ada penelitian ya Pak ya, gitu loh. Jadi kalau apakah penelitian yang Bapak lakukan itu sebagai mahasiswa, gitu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak mengikuti karir harus melakukan suatu karya ilmiah penelitian kecil gitu, mungkin nanti akan bisa ada surat dari kami Bapak sedang menempuh mata kuliah ini yang akan melakukan. Ya, nanti Jabri aja Pak untuk lebih jelasnya. Ya, terima kasih Pak Arsenius. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Jadi mahasiswa kalau misalnya nanti di karya ilmiah, misalnya mahasiswa sekalian mau penelitian, kayak gitu, misalnya dibutuhkan surat rekomendasi, maka nanti hubungi saja. Jadi silahkan tanyakan langsung di Japri, secara langsung buka prodi, atau misalnya saya ataukah yang lainnya, kayak gitu, atau misalnya boleh juga di sharing prodi jika takut ketika di sharing prodi itu takut tenggelam kayak gitu kan, jadi bisa bisa Japri kayak gitu. Jadi kalau misalnya butuh surat-surat rekomendasi tapi itu terkait dengan pendidikan, itu kami akan menyediakan kayak gitu ya. Ada pertanyaan lain di sini? Terima kasih Pak Arsenius ya. Mbak Nur, saya mau jawab yang khusus Ibu atau Bapak ya, Aliza Rima. Bukan, boleh. Bukan yang tadi, kalau dia mata kuliahnya dapatnya D semua. D semua, iya. Ya, D itu emang lulus ya. Tapi kan sayang kalau D nanti IPK-nya nggak ngangkat. Ya. Iya. Apalagi takutnya kita nanti terkena aturan IPK lulusan harus misalnya 2,5 gitu ya. Kalau sekarang masih 2. Jadi diulang aja mata kuliah yang memang benar-benar Anda pahami sehingga bisa menaikkan IPK. Jadi kalau jangan pasrah, kalau kita jangan pasrah bisa lah, saya yakin bisa dapat B ya. Jadi kaitannya adalah di IPK, lulus sih lulus tapi IPK ya. Kemudian terkait tadi ada yang menanya tentang tutor, kalau tutor apakah boleh jam sore atau gimana? Tutor itu bebas ya, jamnya adalah asalkan dalam waktu seminggu, ada 2 minggu ada deadline-nya ya. Nanti ketika Anda mengambil tutor udah pasti akan. Ya, silakan Mbak Nur. Oke, mungkin kalau terkait tutor nanti pas OSMB ya Bu, nanti akan dijelaskan di situ bagaimana sistemnya ketika tuton. Ini mungkin mahasiswa baru yang belum familiar dengan tuton itu seperti apa. Nah, nanti kita tidak mengenal jam-jaman kayak gitu, karena bisa dilakukan kapan saja 24 jam kayak gitu. Yang penting misalnya tidak boleh lewat dari 1 minggu atau 2 minggu, rentang waktu kan ada due date-nya kayak gitu kan, jadi tidak boleh lewat kayak gitu. Jadi kalau misal sudah lewat ya tidak dapat nilai nanti kayak gitu. Jadi silahkan lanjut ke sesi berikutnya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu, saya ambil full online. Saya full online ambil SIPAS non TTM. Apakah bila ujian bisa mandiri di rumah? Apa harus ikut bergabung di daerah dengan tempat yang sudah ditentukan? Iya, oke. Untuk mata kuliah apa yang bisa online atau mata kuliah apa yang harus offline, kami tidak punya informasi, tapi teman-teman bisa menanyakan ke UPPJJ, karena nanti dari pusat pengujian menyampaikan informasi ke UPPJJ mata kuliah apa yang harus offline atau online. Kalau kita bicara flashback kemarin, pada waktu pandemi memang kami melaksanakan ujian secara take home, ya, take home exam semuanya. Kemudian mulai dari ada lagi online dengan online semi proctoring, ada beberapa mata kuliah. Tapi mulai semester ini dan mungkin sepertinya semester kemarin ya Mbak Nur ya, itu sudah mulai ujian tatap muka untuk mata kuliah tertentu. Jadi kami sudah mulai. Dan untuk semester ini akan ditambah lagi mata kuliah. Tapi kami tidak punya informasi, kami tidak punya akses untuk itu. Jadi teman-teman bertanyalah pada UPPJJ, mata kuliah ketika Anda meregistrasikan, Anda bisa bertanya, mata kuliah ini online kah atau offline kah? Atau online yang semi proctoring atau masih yang take home exam.
Ya, nanti ada kebijakan lagi, Mbak. Ya, untuk terkait tadi ada beberapa yang bertanya juga apakah mata kuliah ini bisa offline atau online, nanti ditanyakan ke UPBJJ. Mungkin belum bisa sekarang karena kan registrasi belum tutup ya, teman-teman. Ketika registrasi belum tutup masih. Bagi yang di luar negeri, sepertinya bisa semi online, kalaupun tidak, biasanya di luar negeri pun kami ada, kalau tidak salah nanti ada tempat tertentu yang mengujikan secara tatap muka, tapi kami tidak tahu karena ada sistem yang kami tidak paham ya. Nanti ditanyakan ya di UPBJJ. Oke, semoga itu menjawab masalahnya terkait dengan ujian mata kuliah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Udah jam 11, Mbak Nur. Cepat sekali. Betul sekali ya. Ini ada Mas Alrido nanya, Bu, saya kan semester 6. Apakah untuk pengajuan karir tersebut bisa pengajuan pada semester 6 atau hanya semester 7 saja? Gitu. Ya, kalau yang boleh sebelumnya, karena Anda tidak sesuai dengan itu kan berarti non sipas ya, tidak ada di katalog, boleh aja. Tapi kan ada persyaratan juga, karir harus berapa SKS ya. Nanti bisa ditanyakan di UPBJJ ya. Oke. Jadi Mas Alrido, jadi boleh, tapi ada SKS yang harus dipenuhi dulu ya. Sudah berapa? Jadi kalau misalnya SKS yang haruskan itu sudah terpenuhi, boleh ngambil. Tapi kalau SKS-nya belum terpenuhi, tidak boleh ya. Kayak gitu. Jadi harus ditanyakan dulu kayak gitu. Dan saya harapkan teman-teman yang yang akan mengambil karir sudah pernah mengambil mata kuliah metode ya. Karena itu amat sangat penting peranannya di dalam mata kuliah karir. Terus ini mungkin terkait UPBJJ sih Bu, ini terkait registrasi mata kuliah ulang yang jamnya bentrok, apakah bisa meminta salah satu mata kuliahnya di ujian online kan? Ya. Ditanyakan aja di UPBJJ karena kami kan tidak begitu paham tentang sistem pengujian, tapi sepertinya bisa. Tapi mungkin juga ada kebijakan lain yang kami tidak mendapatkan ya. Ditanyakan aja karena mereka lebih tahu dan mereka akan nanti menanyakan ke pengujian nanti ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Saiful Bahri, apakah di UT ada semester pendek? Tidak ada semua semester sama. Pendek atau tidak itu nggak ada. Jadi semua semester tetap 6 bulan ya. Mungkin kalau tatap muka ya, karena biasanya terkait dengan libur semester ya, kalau nggak salah kalau tatap muka itu. Jadi kami berlaku semua sama. Tiap semester sama, tergantung semester itu mau Anda meregistrasi atau tidak. Oke. Kemudian ini ada Aliza Rima. Saya rencana akan kerja di Australia dan di semester 2 saya ambil non-TTM. Apakah tetap bisa dan UAS full online? Oke. Yang sebelum Anda sebelum berangkat, ditanyakan dulu ke PBJJ yang Anda mendaftar ya, karena mata kuliah yang di full online itu kemungkinan bisa berbeda di setiap semester ya. Nanti biasanya biasanya ada informasi mata kuliah ini ujiannya online atau offline ya. Anda aktif mencari informasi ya. Nah, boleh tambahkan poinnya ya? Oh ya, mau silakan Pak Bagas. Boleh. Ya, jadi teman-teman kalau yang tadi mau pindah ke Australia, di kita itu juga sudah ada UPBJJ luar negeri. Ya, jadi nanti teman-teman pindah ke UPBJJ luar negeri, nanti di situ akan difasilitasi untuk ujiannya dan kuliahnya. Gitu. Jadi jangan khawatir bahwa di sana tidak ada UPBJJ. Kita sudah ada UPBJJ luar negeri begitu. Dan kepalanya Pak Pardamayan sendiri. Oke, ya. Iya, jadi nanti bisa japri ke Pak Pardamayan untuk menanyakan informasi terkait UPBJJ luar negeri ya, teman yang mau ke Australia. Selamat loh ya. Oke Bu, ini ada yang tanya. Saya sempat lihat konten tentang jurusan-jurusan yang ketika lulusannya merasa menyesal entah dari aspek apa, dan prodi sosiologi dari 10 jurusan itu ada di nomor 2.
menurut Ibu bagaimana, apa yang dirasakan setelah lulus dari prodi ini? Menyesal nggak, Bu? Ketika lulus dari Menyesal prodi ya enggak lah sosiologi. ya. Kalau kita sekolah itu kan ya banyak latar belakang, tapi saya pikir kalau kita sekolah tidak ada penyesalan. Mungkin Mbak Nur ada sharing? Kalau saya enggak sih, karena mungkin karena udah seneng kayak gitu kan, terus habis itu sosiologi itu adalah membahas tentang isu-isu di sekitaran kita kayak gitu. Kemudian nggak perlu menyesal. Jadi kita malah harusnya senang lulusan sosiologi, ketika lihat isu-isu ada di sekitar kita, kita bisa komentarin nih. Kayak gitu seharusnya kayak gini kayak gitu. Jadi nggak perlu menyesal lulusan sosiologi, apalagi misalnya ada lulusan sosiologi itu selain bisa lihat isu-isu di sekitaran kita kayak gitu, kita pun dapat pekerjaan yang bisa masuk kemana saja kayak gitu. Jadi untuk apa disesali, ya nggak, Bu? Iya, betul. Ini kita pede aja, ya pede aja sebagai orang sosiologi, orang sosial kayak gitu kan. Jadi nggak perlu disesali kayak gitu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya, mahasiswa baru untuk kuliah tutornya nanti di jam sore. Oh, ini tadi yang sudah dijawab ya, Bu, kayak gitu. Kemudian saya ambil layanan SIPAS ini dari Mbak Intan. Untuk tugas itu biasanya dikasih jangka waktu penyelesaiannya atau enggak? SIPAS mungkin maksudnya tugas di tutornya. Sepertinya itu ya. Ambil layanan SIPAS. SIPAS berarti TTM ya, bisa. Ya. Apapun layanannya, mau tutor maupun TTM, semua tugas ada jangka waktunya, ya. Jadi tepatilah jangka waktu itu sehingga Anda juga tidak buru-buru membuatnya, dibuat dicicil dulu sebelum diserahkan. Jadi ini ya teman-teman, kuliah di UT itu kita punyai sistem dalam pengertian IT ya. Jadi kalau mesinnya sudah nutup, misalnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi taatilah deadline yang ada. Seperti tadi, deadline untuk registrasi, deadline membayar, maupun tugas penyerahan tugas. Ya, semua secara tetap, sehingga Anda belajar mandiri, Anda untuk belajar disiplin. Ya, silakan. Oke, kemudian ada yang nanya lagi nih, di UT apakah ada KKN? Kemarin kami sempat membahas, tapi sepertinya belum terlaksana ya Pak Papas? Baru perencanaan ya? Kalau Pak Papas ada itu informasi? Iya, sampai sekarang kita belum melaksanakan KKN. Karena memang kesulitan kita kan mahasiswa kita tersebar di mana-mana gitu ya. Jadi agak susah untuk kita melaksanakan KKN, dan juga kita mempertimbangkan mahasiswa-mahasiswa kita yang pada umumnya juga sudah bekerja, itu jadi merupakan hambatan bagi kita. Tapi itu sedang kita bahas, mudah-mudahan ke depan akan bisa kita laksanakan. Iya, terima kasih Pak Wapas. Mungkin nanti ada pengganti KKN seperti apa. Mungkin ini bagi teman-teman yang tidak bekerja ya, jadi pengen bertemu dengan masyarakat secara langsung. Nanti mungkin ada bentuk KKN lainnya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang saya bisa mengatakan karil yang Anda lihat itu adalah bentuk dari KKN. Jadi ketika Anda melihat permasalahan di masyarakat, Anda ingin mencoba memecahkan dan memberikan solusi, itu bagian dari KKN Anda juga ya. Kasih. Atau teman-teman juga bisa ikut MBKM. Di MBKM itu kan ada salah satu program yang bersifatnya kemasyarakatan seperti KKN. Ya, mengajar itu ya, bisa. Ya. Kalaupun enggak, nanti misal bisa ikut kita ketika pengabdian masyarakat ya, Bu, kalau dekat. Ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Jika mau, saya mahasiswa SIPAS non-TTM, jika mau mengambil tatap muka atau permintaan mahasiswa itu wajib atau tidak? Dan kalau mau mengambil itu mata kuliah yang harus diambil Aprilia. Oke, ya teman-teman. Layanan PTM, tutorial tatap muka, itu adalah ranahnya PBJJ. Ya, kami di UT Pusat menyediakan tutorial kitnya, tapi
apakah mata kuliah itu bisa disediakan oleh OPBJJ? Itu tergantung OPBJJ. Karena apa? Itu semua terkait dengan jumlah mahasiswa yang ngambil. Karena untuk tutorial TTM itu satu kelas kalau nggak salah 20. Jadi harus terkumpul 20. Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan itu semua ada di UPBJJ. Teman-teman kalau ingin mengambil TTM, tanyakan pada UPBJJ apakah mata kuliah misalnya teori sosiologi klasik, apakah di-TTM-kan? Kalau misalnya tidak, teman-teman ngambil tutornya saja, ya, tidak perlu kemana-mana, Anda tidak perlu datang, Anda tetap bisa berjalan. Dan kalau mau lebih intensif, Anda bisa secara dengan pengampunya bertanya apa yang, jadi bimbingan akademis tetap kami lakukan. Anda mengambil tutor tidak, ataupun Anda tidak mengambil TTM juga, jadi tetap kami lakukan. Ya, untuk TTM Anda tanyakan di UPBJJ. Tapi kalau tutor itu semua mata kuliah ada tutornya. Ya, oke. Mungkin ada, ini ada pertanyaan lagi. Wajib nggak Bu penelitian? Kalau bagi dosen wajib. Bagi teman-teman wajibnya adalah dalam bentuk karil. Ya, penelitian kecil, tidak seperti kami yang harus 6 bulan melakukan dalam jurnal. Kalau karir adalah bentuknya penelitian, ya tetap harus ada penelitian, tapi skalanya kecil. Tapi berikutnya itu kan penelitian itu paling tidak, kalau saya bilang wajib itu adalah pengertiannya untuk membuat Anda bisa bagaimana sih menganalisis sesuatu masalah, ya, bagaimana sih bisa menulis suatu penjelasan, suatu analisis tentang masalah. Karena itu terkait juga dengan mata kuliah ujian TAP, karena ujiannya adalah urean. Urean itu adalah gaya menulis Anda itu, Anda paham nggak? Anda bisa nggak menjelaskan suatu masalah? Jadi kalau penelitian itu ya bisa dibilang wajib, ya, penelitian kecil misalnya. Ya, terima kasih. Oke, tutorial online atau perkuliahan dimulai kapan ya Bu semester ini? Semester ini coba dilihat di kalender akademik saya, jadi sepertinya April ya. Tutor mulai di April sepertinya. Ya, registrasi terakhir kan 2 Maret ya. Oke, mungkin ini sih yang terakhir. Oh, saya mau jawab yang tadi. Latar belakang memutuskan kuliah sosiologi. Nah, iya, ini yang baru saya mau sampaikan nih. Latar belakang saya itu apa ya? Saya juga bingung. Nah, bagi saya itu sesuatu yang baru aja. Ilmu sosiologi itu kan bagi saya adalah zaman SMA masih ada jurusan IPS, ya. Jadi IPS kan kita adalah tentang sosiologi dulunya. Jadi ya saya mencoba sesuatu yang baru. Tapi seperti tadi Mbak No bilang, saya nggak menyesal. Ternyata di dalamnya menarik. Meskipun ada mata kuliah yang susah dipahami, itu bukan hanya sosiologi, kedokteran, teknik juga pasti ada mata kuliah yang susah. Tapi kalau bagaimana kita mengatasi kesusahan itu ketika kita melihat bisa memahami, yang penting itu memahami permasalahan yang ada dulu tuh, oh ternyata itu loh ya, gitu. Jadi ada suatu kepuasan dari diri sendiri yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi kita paham. Makanya saya masih mengambil S2-nya sosiologi karena saya pahamnya sosiologi. Saya nggak mungkin ngambil S2-nya antropologi karena saya tidak paham. Ya, jadi teman-teman yang sudah ngambil S1 sosiologi bisa mengambil S2 sosiologi atau ilmu yang sama serumpun, ya itu bagi kami adalah suatu kebanggaan. Ternyata teman-teman lebih dari kami itu bagus. Ya. Dan sosiologi jangan dihafalin ya Bu, tapi ya, difahami. Betul. Jangan ngapalin tahun lahir. Nah, paling nggak ketika Anda baca itu akan masuk di dalam otak kita ya. Iya, karena kalau di beberapa grup sosiologi ini sosiologi susah banget dihafalin, materinya susah banget dihafalin. No, jangan ya, sosiologi jangan dihafalin, tapi difahami. Karena kalau misal dihafalin, kita nggak bakalan masuk nanti, kayak gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir, Bu. Ya, betul, ya, silakan. Apakah MBKM itu wajib? Nah, apakah MBKM itu wajib, Bu? Tadi sudah saya sampaikan, MBKM tidak wajib, tapi memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari luar prodi. Jadi sebenarnya adalah
pengembangan kompetensi diri kita. Kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk bebas, untuk mengambil di luar prodinya. Ya, begitu Pak Mapas, atau ada lagi yang bisa lebih Mas? Saya Bu Ita mungkin sedikit. Oh iya, silakan Pak. Tadi mencoba nambahin mungkin ya, nambahin tentang TTM, tentang alumni bagaimana gitu ya, kemudian tentang hafalan itu ya, mungkin itu aja 3. Yang pertama tentang TTM ya. TTM itu sebetulnya karena ada kewajiban jumlah yang ikut TTM itu 20 minimal. Jadi mahasiswa itu yang akan ikut TTM misalnya pengantar sosiologi itu harus bertanya ke UPBJJ apakah nanti pengantar sosiologi misalnya bisa sampai 20 orang gitu. Nah, kalau sampai bisa dan itu dicoba didaftarkan misalnya itu bisa mendaftar gitu ya. Tapi kalau nantinya kurang dari 20, nah itu tidak terjadi lah sebenarnya. Tidak akan dilaksanakan TTM-nya kalau kurang dari 20. Jadi memang informasinya harus dari UPBJJ gitu ya. Jadi masing-masing menghubungi UPBJJ bagaimana mata kuliah apa yang biasanya banyak begitu ya. Di setiap UPBJJ beda-beda. Nah, itu yang kira-kira biasanya banyak setiap semester itu bisa diikuti untuk TTM ya. Nah, kemudian untuk bagaimana nih alumni mau kerja apa, di mana, dan bahkan ada yang menyesal sampai jadi lulusan sosiologi. Nah, saya kira ini saya berpikiran begini, bagaimanapun untuk jadi sarjana ya concern sama ilmunya gitu ya. Apa mau jadi ahli sampah gitu, mau jadi ahli gender, mau jadi ahli apapun ya konsen sama itu gitu ya. Jangan semua masalah itu semua dimengerti tapi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi harus ada concern ke satu masalah tertentu. Nah, alumni itu harus minimal sudah ada di TAP ya. Mata kuliah pendukung TAP itu simplitis aja. Ada mata kuliah di pendukung TAP itu 5 ya. Pengantar sosiologi, kemudian teori, kemudian metode ya, metode kualitatif, kemudian ada masalah-masalah sosial ya. Nah, minimal itu mahasiswa harus tahu betul itu teori sosiologi, baik yang klasik maupun yang modern gitu ya. Jadi nanti ada masalah apapun bisa dilihat dari teori itu gitu. Diaplikasikan teori salah satu teori gitu. Jadi harus belajar benar teori-teori yang ada di sosiologi gitu. Pendekatan sosiologi itu seperti apa gitu ya. Nah, itu jadi ibaratnya tiap hari itu baca teori terus gitu ya. Jangan hanya sebatas registrasi mata kuliah teori, tapi tidak tiap hari terus baca teori terus sampai yang paling modern ibaratnya, yang paling kekinian ya. Nah, itu bukan hanya terbatas dari modul aja gitu ya. Tapi coba lihat sumber-sumber lain, dibandingkan gitu ya. Bagaimana. Jadi Anda kalau seperti ini akan mengerti gitu sedikit-sedikit. Nah, di sini dari segi teori Anda bisa menerapkan ke dalam satu masalah gitu ya. Nah, terus metode juga sama gitu ya. Jadi tiap hari metode bagaimana sih metode kalau meneliti kelompok, meneliti masyarakat, bagaimana sih itu mengaplikasikan metodenya gitu ya. Anda harus ahli dalam metodenya gitu ya. Sama mungkin mata kuliah pendukungnya ya, statistik barangkali ya. Kemudian nah, kalau untuk menjadi keahlian tertentu, ya Anda concern saja pada misalnya gender gitu ya. Misalnya perkotaan, misalnya pedesaan, misalnya politik gitu ya. Itu concern di politik aja terus baca. Apa sih sosiologi berkaitan dengan politik gitu ya. Apa sih sosiologi berkaitan dengan gender misalnya. Karena di gender aja banyak pendekatan-pendekatan yang mengulas tentang gender gitu. Nah, kita berangkat dari pendekatan sosiologi gitu ya. Nah, itu akan beda sedikit. Jadi bisa kalau meneliti gender itu bisa membuat kesimpulan yang sedikit berbeda dengan pendekatan lain gitu ya. Nah, saya kira itu
modalnya gitu ya, modal teori, modal metode gitu ya, modal fokus pada suatu kajian tertentu gitu ya. Nah, itu saja yang ahli untuk alumni. Jadi, nah kemudian tentang hafalan ya, hafalan itu memang tidak perlu dihafal, tapi Anda butuh yang dekat itu dengan ujian gitu ya, dengan UAS. Kalau UASnya objektif, ya tentu ada hafalan, ada pemahaman ya, ada pemahaman lebih lanjut, ada analisis segala macam. Jadi perlu juga sebetulnya dalam belajar yang jangka pendek itu hafalan gitu, bahwa misalnya pernyataan ini dinyatakan oleh siapa ahlinya gitu, ahlinya di bawah pilihan gitu. Jadi harus sedikit-sedikit memahami juga hafalan, karena memang untuk kebutuhan UAS gitu ya. Nah kalau untuk kebutuhan nanti ya nggak perlu hafalan memang. Kalau butuh tahun berapa sih ini teori ini bisa buka buku, tapi di ujian kan tidak gitu ya. Ada keperluan yang sifatnya jangka pendek gitu ya untuk ujian. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Saya kira mungkin cukup baik. Terima kasih Bita, terima kasih Mbak Nur. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kemudian yang ada di chat beberapa sudah dibantu dijawab oleh Mbak Restu. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu. Perihal mahasiswa yang mengambil non-SIPAS, apa tidak apa-apa mengambil SKS kurang dari 20 SKS per semester? Mungkin Pak Papa bisa menjawab ya. Sepertinya tidak apa-apa kalau kurang dari 20 ya. Pak Papa masih ada di tempat? Iya. Jadi teman-teman silakan saja kalau teman-teman mau mengambil kurang dari 20. Yang tidak boleh itu adalah justru lebih dari 20 ya, 20 SKS itu sebaiknya dihindari. Maksimal 20 atau 21 SKS lah teman-teman silakan ambil mata kuliah itu. Jadi kalau mau di bawah itu silakan saja. Tapi dampaknya itu tadi ya, bahwa lulusnya itu nanti bisa lebih lama kalau teman-teman ngambilnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau memang sebetulnya yang lebih baik itu ikuti sesuai paket arahan yang sudah ada di katalog. Ya, kalau yang di katalog itu kan kita sudah mendesain bahwa itu bisa teman-teman selesaikan dalam waktu 4 tahun. Jadi kalau teman-teman mengikuti arahan itu, mestinya teman-teman bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Begitu saja, Wita, tambahannya. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman kalau ngambil lebih dari 20, itu cuma konsekuensinya adalah mata kuliah yang Anda ambil akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya 21 dibagi 3 SKS gitu ya, berapa? Jadi dilihat juga beban mata kuliah yang Anda ambil, terutama non-SIPAS ya. Karena kan Anda memilih sendiri mata kuliahnya. Yang sampai mata kuliah yang anggap berat, Anda ambil semua. Jadi lebih baik tadi seperti sarankan Pak Papas adalah ngambil sesuai dengan paket arahan yang di katalog, sehingga itu kan disusun sehingga Anda bisa lulus dalam 4 tahun. Ya, terima kasih Bapak. Baik, sudah kali Mbak Nur? Ya, oke, sudah setengah 12. Oke, karena udah 2 jam ya. Jadi kita akhiri saja kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada keperluan apa, silahkan sampaikan di sharing prodi, nanti kami akan menjawab. Ataupun misalnya mahasiswa baru sedang mencari misalnya teman-teman barunya yang lain, kayak gitu kan, mau bikin grup sendiri misalnya kayak gitu, karena mahasiswa baru semua, boleh nanti bikin grup sendiri, kemudian linknya bisa masukkan ke sharing prodi, jadi nanti mahasiswa yang baru bisa gabung di situ kayak gitu. Jadi untuk sementara nanti di sharing prodi dulu ya, di grup besar dulu kayak gitu. Mbak Nur, boleh nambah satu? Boleh nambah satu ya. Teman-teman mahasiswa, kami selain sharing prodi nanti isinya kan tetap ada yang sudah lulus juga, ada yang masih kuliah ya. Bagi yang alumni nanti kami akan mungkin tetap mengirim melalui sharing prodi adalah link untuk mengisi tracer ya teman-teman ya, bagi yang lulus. Jadi tentang prodi kami bagaimana. Jadi nanti untuk kami akan, mohon maaf sebelumnya kalau nanti mungkin kalau tidak bisa akan kami japri ke yang para alumni
Nanti mohon bantuannya untuk mengisi link juga untuk para penggunanya, jadi atasannya teman-teman yang bekerja. Jadi mohon mengisi, itu adalah kewajiban kami dalam melaksanakan tes. Saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ita. Sebelum kita tutup acara pada foto dulu. Ini kita foto bersama dulu ya, biar apa namanya saya tahu mahasiswanya itu yang seperti apa, kayak gitu kan, biar kenalan, biar tahu nanti ketika chat itu tahu mahasiswanya yang mana sih, kayak gitu ya. Biar tahu ganteng, cakepnya, teman-teman semua. Ya. Oke, silahkan, jangan malu-malu. Mahasiswa sosiologi itu tidak boleh malu-malu. Iya, betul. Ya, mengingatkan lagi kemarin kayaknya mahasiswa sosiologi itu banyak yang tertarik ikut program kreativitas mahasiswa. Kemarin pas saya lihat di Excel-nya baru 1 Mbak Retno. Cuma kalau misalnya yang lainnya ada yang tertarik, boleh langsung daftar ya. Kalau kemarin itu yang boleh itu syaratnya minimal semester 4, ini semester 2 juga boleh. Kemudian mahasiswa alih kredit juga boleh. Jadi mahasiswa sosiologi paling nggak harus kreatif ya, ikut lomba-lomba, ikut kegiatan yang tidak hanya yang kami share saja, tapi yang di luar kami share juga boleh. Jadi nanti kalau misal menang, sampaikan ke kami. Kayak gitu ya. Jadi kan bagus nanti kalau mahasiswa sosiologi ada yang berprestasi. Kayak gitu. Oke, Mas Aldi, boleh dibantu screen capture ya. Sudah siapkah? Ini ada berapa yang sudah? Oke, siap. Nanti saya hitung 1, 2, 3, nanti saya bergeser ke slide berikutnya. Oke, mau gaya bebas juga boleh, gaya kekinian juga boleh ya. Nggak formal banget kayak gitu. Oke, mau pakai gini juga boleh. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, kemudian gaya bebas lagi juga boleh yang lebih ekspresif. Mahasiswa sosiologi silahkan. Biasanya kalau saya harus ekspresif ya. Ya, Mbak Nur yang 1, ekspresif. 2, 3, cheers. Oke, kita bergeser ke slide 2. Oke, slide 2 masih banyak yang malu-malu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang ketiga kosong. Nggak ada yang buka kamera, ya udahlah. Oke. Jadi terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian sudah hadir dan bergabung bersama kami. Kami juga terima kasih mahasiswa baru, mahasiswa lama. Jadi setidaknya kita sudah kenalan. Jadi nanti kalau misal mau mention silahkan kayak gitu, jangan malu-malu, tanya saja kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Selamat datang juga ya. Selamat datang lagi dan untuk link yang berikutnya Mbak Nur. Oke. Jadi nanti kita ada sapaan prodi ke sesi-sesi yang berikutnya dengan bahasan yang lainnya. Kemudian nanti juga ada webinar juga, kuliah umum juga, nanti banyak kegiatan. Jadi pastikan ikut ya kayak gitu. Jadi mahasiswa sosiologi paling enggak nanti kita juga akan dapat mata kuliah umum dari dosen di luar UT kayak gitu. Jadi kita kuliah bareng dengan dosen di luar UT dan bisa jadi nanti kita akan campur dengan mahasiswa di luar UT. Jadi bisa kenalan tuh kayak gitu, dapat teman baru. Ya, demikian acara siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dan selamat bergabung di Prodi Sosiologi dan selamat belajar. Selamat belajar tentang sosiologi. Jadi semoga ilmu-ilmu yang didapatkan juga nanti bermanfaat untuk teman-teman, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dapat disampaikan ke orang lain yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Aku pun juga nembak. Oke, Bu Ita, terima kasih.